Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini saya ingin membahas apa konsekuensi hukum pemberian status WNI terhadap Guru Tua Habib Idrus As-Salim Al-Jufri, pendiri Lembaga Pendidikan Al-Khoirat Palu. Kita harus buat asumsi bahwa Guru Tua itu orang alim, tahu hukum, dan tidak ingin pasca kematiannya beliau menyandang status cacat hukum itu. Apapun atribut yang predikat yang diatributkan kepada beliau. Yang hidup harus menghormati itu. Apalagi kalau kasus polemik nasab, Guru Tua ini tidak mengerti apa-apa. Terbongkarnya kan kejadiannya setelah beliau meninggal. Keturunan beliau sekarang yang harus mengkoreksinya. Gitu kan ya. Jadi apa konsekuensinya gitu dalam konsekuensi pemberian status WNI pada tatanan hukum kita kalau status WNI itu tetap diberikan kepada Guru Tua, dan nyatanya sudah diberikan kan ya. Jadi yang pertama adalah satu, itu tatanan hukum berantakan. Posisi surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum itu menabrak peraturan yang ada. Hierarki peraturan perundangan Indonesia adalah sesuai ketentuan pasal 7 ayat pertama Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya baru disebut ya. Kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu yang mengeluarkan presiden. Kalau undang-undangnya nggak ada, tapi kalau ada undang-undangnya, pemerintah nggak bisa mengeluarkan Perpu karena sudah ada undang-undangnya. Itu pun peraturan pemerintah, undang-undangnya kalau nggak salah setelah 6 bulan itu harus jadi undang-undang gitu. Harus setuju DPR. Kemudian peraturan pemerintah, selanjutnya peraturan presiden, kemudian di bawahnya peraturan daerah provinsi, yang paling bawah peraturan daerah kabupaten kota. Jadi karena posisi surat AHU itu dikeluarkan oleh pejabat eselon 1, Direktorat Jenderal, posisinya pasti di bawah Perpres. Padahal dalam hal kewarganegaraan itu sudah diatur undang-undang. Pada saat posisi surat AHU nomor 4 AH 10.01.300 itu dikeluarkan, undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Jadi surat AHU, bagaimana kacaunya kalau seorang pejabat eselon 1 mengeluarkan surat keputusan yang memandulkan undang-undang di atasnya. Yang dimandulkan ini dua di sini. Ada undang-undang dan ada peraturan presiden, karena penetapan WNI itu harus melalui Kepres. Kemudian ya ini yang seperti tadi saya sebutkan, kekacauan tatanan hukum. Pemberian status WNI itu hak presiden dan ditetapkan dengan keputusan presiden. Surat AHU nomor AHU 4 AH 10.01.300 itu menabrak UU nomor 12 2006 yang posisi hukumnya jauh di atas SK pejabat eselon 1 seperti AHU. Dalam UU nomor 12 tahun 2006, WNA untuk menjadi WNI harus 1. Mengajukan diri secara formal sehingga tidak mungkin dilakukan pasca wafat. Itu pasal 9. Kedua, membayar biaya pendaftaran pasal 9H. Bila diterima, pengangkatannya sebagai WNI diputuskan dalam bentuk keputusan presiden. Pasal 13 dan 14. Tapi kenyataannya pengakuan status WNI-nya hanya dalam bentuk SK pejabat eselon 1. Kemudian yang poin keempat, WNI baru menanggalkan kewarganegaraan lamanya dan disumpah setia terhadap NKRI dan sah menyandang WNI pasal 9F, pasal 14, 15, dan 16 yang tidak mungkin dilakukan pasca wafat. Pelepasan kewarganegaraan dan bersumpah menjadi WNI harus dengan konsen yang bersangkutan, yang tidak mungkin karena sudah almarhum. Jadi sampai wafatnya tahun 69 ya,
Guru tua itu secara sadar mempertahankan status warga negara Yamannya, dan sebagai orang alim beliau pasti tahu kalau untuk menjadi WNI harus mengajukan proses kewarganegaraan. Itu tidak dilakukan. Artinya apa? Aspirasinya memang sebagai WNI Yaman, melahir sebagai WNI Yaman, meninggal sebagai WNI Yaman. Bahwa beliau mencintai Indonesia itu kan tidak harus sebagai WNI. Buktinya WNI aja banyak yang mencintai Yaman walaupun bukan WNI Yaman. Padahal WNI. Jadi bayangkan dengan SK pejabat eselon 1 kemudian memandulkan undang-undang yang berada jauh di atas SK tersebut. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. SK tersebut juga mengangkangi kewenangan Presiden karena penetapan WNI adalah hak Presiden dan ditetapkan dengan Kepres. Ya. Jadi tatanan hukum berantakan gara-gara ulah pejabat Kementerian Hukum sendiri. Itu konsekuensi nomor 2-nya. Kemudian di kewarganegaraan bagi guru tua. Guru tua adalah warga negara Yaman sampai hembusan nafas terakhirnya. Artinya sebagai orang alim, tadi saya sudah sebutkan, beliau tahu bahwa untuk menjadi WNI harus mengajukan aplikasi ke Kementerian Kehakiman. Dugaan saya, beliau memang ingin status warga negara saat wafat itu sama dengan status warga negara beliau saat lahir. Status ketika seseorang diangkat menjadi WNI itu harus menanggalkan kewarganegaraan lama. Nah, ini harus dilakukan dengan sadar, dengan konsen. Yang ketiga, itu konsekuensi ada dwi kewarganegaraan bagi guru tua. Jadi begini, guru tua itu sebagai WNI Yaman sampai hembusan nafas terakhirnya itu secara sadar tidak mengajukan diri sebagai WNI. Sebagai orang alim, beliau tahu bahwa untuk menjadi WNI harus mengajukan aplikasi ke Kementerian Kehakiman sesuai UU nomor 3 tahun 1946 dan sesuai UU nomor 62 tahun 1958. Bukan saya ya, beliau ingin tetap mempertahankan kewarganegaraannya sama seperti saat dilahirkannya. Sebagai tokoh berpengaruh seharusnya ngajukan tuh nggak sulit-sulit amat seperti kita rakyat jelata gitu ya. Pasti dipermudah kalau mau mengajukan. Dalam hal Indonesia itu tidak menganut mazhab berkewarganegaraan ganda. Jadi ketika guru tua itu di WNI kan pasca wafat, itu seharusnya kewarganegaraan Yamannya tanggal. Tapi baik penanggalan, pencopotan status kewarganegaraan dan penjadiannya sebagai WNI itu kan dilakukan tanpa konsen beliau, tanpa tabayun gitu loh. Jadi bagaimana itu? Akhirnya kan tidak sah dua-duanya atau justru diterima dua-duanya. Karena Undang-Undang Nomor 26 itu tidak mengatur status kewarganegaraan pasca wafat dan tidak mengizinkan dewi kewarganegaraan. Dan pengangkatan serta pengangkatan menjadi WNI dan pencabutan kewarganegaraan lama itu harus dengan konsen. Harus persetujuan bersangkutan dan melakukan sumpah. Jadi kita di sini justru tidak menghargai guru tua gitu ya. Karena apa-apa dilakukan tanpa konsen beliau. Jadi selama ini yang berkepentingan adalah yang hidup sekarang, yang meninggal enggak. Kalau masalah untuk menghargai guru tua itu sudah diangkat, sudah diberi bintang Mahaputra, itu sudah cukup. Karena saya nggak tahu bintang Mahaputra itu persyaratannya apa, saya belum menggali. Tapi kan dari kita sudah nggak ada yang protes. Dan ini bukan perkara urgen untuk Sulawesi Tengah. Kan sudah ada pahlawan nasionalnya, Tombolo Tutu. Jadi kalau memang mau dipahlawankan, ya jadikan pahlawan itu tanpa cacat administrasi. Jangan menabrak peraturan yang ada. Kemudian konsekuensi keempat adalah tidak adil terhadap orang lain yang berjasa terhadap RKRI, memohon status WNI tapi ditolak permohonan WNI-nya.
Guru tua itu di WNI kan tanpa konsen karena status WNI-nya posthumous, kan tidak tabayun dulu, tidak tanya mau enggak gitu. Jasanya dalam bidang pendidikan Islam memang tidak diragukan walaupun dalam skup regional kita kan nggak lihat level pendidikannya tuh seperti Universitas Muhammadiyah atau Universitas NU atau perguruan taman siswa ya. Tapi nggak ada lah yang meragukan itu. Di kurun waktu yang berbeda kita ingat generasinya Adi Bernardius Wiranata, Alan Budi Kusuma, Joko Supriyanto, siapa yang melatih? Pelatih Tong Sin Fu. Beliau kelahiran mana? Indonesia, Lampung. Karena alasan politik saat itu, mungkin dia terpaksa hijrah ke negeri nenek moyangnya, China. Tapi dia kan kelahiran Indonesia. Indonesia itu ibu pertiwinya, Cina nenek pertiwinya gitu loh. Nah kemudian ketika balik ke tanah airnya, beliau itu mengajukan permohonan menjadi WNI, tapi ditolak. Siapa yang bisa menegasikan jasa Tong Sin Fu pada dunia olahraga Indonesia? Di masa Tong Sin Fu lah, Indonesia itu meraih medali emas pertama di Olimpiade dari cabang bulu tangkis. Kalau bukan medali pertama itu kan medali perak di cabang panahan. Medali emas pertama. Jadi kita tidak adilnya begini. Guru tua itu kita WNI kan tanpa konsen, tapi yang yang mengajukan permohonan aktif menjadi WNI, punya jasa terhadap NKRI, malah kita tolak. Keadilannya di mana? Sila kelima itu menyebutkan keadilan sosial loh. Guru tua itu WNA sampai meninggal. Itu kalau Tong Sin Fu, andaikan dia tidak mengajukan aplikasi WN Cina karena hijrah di Cina, itu kewarganegaraan pertamanya adalah WNI sesuai UU nomor 3 tahun 1946. Kewarganegaraan pertamanya itu WNI, otomatis dia. Karena UU nomor 3 itu menganut asas kewarganegaraan karena tempat lahir, bukan karena hubungan darah. Kalau hubungan darah pun ya tetap WNI, nenek kakek bapak ibunya orang Indonesia. Dan orang seperti Tong Sin Fu ini banyak. Apakah sebegitu istimewanya guru tua sampai kita WNI kan tanpa konsen beliau? Itu pasti yang kepentingan adalah yang hidup sekarang, bukan kepentingannya guru tua. Entah kepentingan itu baik atau benar, entah baik atau salah, saya nggak menggali sampai di situ. Kemudian kalau guru tua lolos menjadi pahlawan nasional, maka status kepahlawanannya cacat hukum. Karena guru tua dipahlawankan dengan status WNI yang melawan UU nomor 12 tahun 2006. UU yang berlaku saat surat AHU nomor 4 sekian itu dikeluarkan adalah UU nomor 12 tahun 2006. Itu satu. Jadi surat AHU itu dikeluarkan oleh pejabat eselon 1 menabrak undang-undang yang posisinya jauh di atasnya. Yang kedua, pengukuhan WNI itu harus ditetapkan dengan Kepres, bukan dengan SK pejabat eselon 1. Jadi ya pejabat di Ditjen AHU itu melangkahi wewenang presiden. UU nomor 26 tahun 2006 juga tidak memberikan peluang pengangkatan PNI secara posthumous. Jadi kalau mau dipahlawankan dan harusnya status WNI, harus ada peraturan pengganti undang-undang, ya nggak bisa juga. Undang-undang kewarganegaraannya yang harus diubah. Harus diamandemen undang-undang kewarganegaraannya. Jadi harusnya ditunda dulu tuh. Kecuali kalau mau menyakiti hati guru tua dengan menjadikannya pahlawan yang cacat hukum, ya terserah. Yang kedua, gelar syahidnya dicantumkan dalam pengukuhan sebagai pahlawan nasional, maka NKRI jadi terlibat secara aktif terhadap melakukan pelecehan terhadap keluarga Nabi. Begini, kalau kalian cari dataset Syarif N Arab DNA gitu ya, kalian lihat yang mengklaim apa? Haplogrup E, J1, J2, G, R, dan L. Dakori kemarin L gitu.
Padahal haplogrup itu artinya sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik karena berasal dari kakek yang sama. Karena mereka mengklaim keturunan Ali, harusnya berada dalam satu haplogrup yang sama, yang umur haplogrup itu 1400 tahun yang lalu. Sebagai konfirmasinya harus memiliki TMRCA yang seumur dengan Nabi Ibrahim sebagai Bani Ibrahim. Pada kenyataannya marga Al-Jufri ini juga termasuk haplogrup GM201. Saya ketemu 2 orang marga Al-Jufri yang sudah tes DNA. Udah saya taruh di community YouTube. Jadi marga Al-Jufri sama dengan yang Balawi lain haplogrup G. Kalau kita membiarkan keturunan Imam Ali ini dari beragam haplogrup, itu sama dengan memfitnah Fatimah dan menantu-menantu perempuannya sebagai orang-orang yang tidak setia. NKRI malah terlibat aktif. Kecuali nanti diloloskan pahlawan nasionalnya, maka gelar sayyidnya harus dicopot. Jadi gitu, jangan ketika kalau beneran dipahlawankan nasional, jangan mencantumkan gelar sayyidnya. Indonesia mayoritas Islam. Mungkin sekarang masih akan ada mukibin yang belain nasabnya guru tua. Tapi bayangkan 30 tahun lagi, ketika semua orang melek ilmu genetik, tahu kalau sayyidnya itu sayyid yang tidak hak. Ya, jadi karena jarak genetik Bani Ibrahim yang berasal dari haplogrup G, termasuk guru tua itu ternyata waktu divergensinya 20.800 tahun yang lalu, dan itu jelas bukan keturunan Nabi Ibrahim. Bukan keturunan Nabi Ibrahim berarti bukan keturunan Ali bin Abi Thalib. Artinya gelar sayyid yang diselamatkan guru tua adalah bentuk fitnah terhadap keluarga Alawiyyin. Dan yang terakhir, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang terlibat. Ini penerbitan surat AHU nomor 4 AH 10.01.300 itu menabrak Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Karena surat ini yang diterbitkan ketika Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Itu abuse of power pertama itu. Kedua, melangkahi kewenangan presiden dalam menetapkan status WNI seorang WNA. Kalau pada Undang-Undang nomor 3 tahun 46 dan Undang-Undang nomor 62 tahun 58, memang kewenangan pemberian WNA itu berada di tangan di tangan Menteri Kehakiman. Tapi sejak Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, itu wewenangnya presiden dalam menetapkan status WNA. Ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang pejabat yang terlibat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau kita tahu AHU, Direktorat Jenderal AHU. Jadi itu aja teman-teman. Ada 7 poin yang bikin berantakan tata hukum kita gara-gara penerbitan surat ini. Untuk keturunan Habib Idrus, apakah kalian ingin kakek kalian tuh status WNI-nya cacat hukum? Kalaupun dipahlawankan juga cacat secara prosedur gitu. Padahal itu kan bukan keinginan beliau. Kita itu harus menyempurnakan orang yang sudah meninggal. Maka jangan membuatnya cacat di mata apa ya? Jadi cacat hukum di pandangan orang-orang yang mengerti hukum. Secara hukum bisa aja diloloskan. Hukum berkali-kali kok diakali. Ya kan? Apakah guru tua akan dimasukkan sebagai bukti orang yang menjadi pahlawan dan menjadi WNI dengan cara mengakali hukum? Itu aja, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.